justru ditinggalkan oleh raksasa teknologi dunia. Sementara tetangga kita, Malaysia, dengan cepat menjadi pusat perhatian para investor asing. Fakta menunjukkan bahwa negara ini seringkali kalah bersaing dengan Malaysia. Selama 2 tahun ini, nama Malaysia sangat tersohor di dunia. Ya. Siapa sangka dalam 2 tahun je, banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah kan? Apa yang berubah tu? Jom throwback kejayaan kerajaan Madani kebelakangan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kenapa sih selalu negara Malaysia yang dilaburi oleh para investor-investor raksasa dunia. Dan bahkan rakyat-rakyat Malaysia udah mengalami perubahan semenjak 2 tahun ini katanya, geng. Kita semakin ketinggalan dengan negara Malaysia. Itulah yang diucapkan oleh YouTuber yang satu ini, geng, kayak gitu. Kenapa kira-kira kok banyak investor-investor dan rakyat Malaysia udah mengalami perubahan sedangkan rakyat kita masih kayak gitu-gitu aja ya, geng ya. Pasti ada sebab dan akibatnya, geng. Makanya kita simak dulu videonya seperti apa, tonton sampai akhir biar kalian gak salah paham, cuma nonton di thumbnail dan di judul aja, geng. Buat para netizen-netizen Konoha ataupun buat para puak-puak daripada Konoha nih, geng, terutamanya. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa Malaysia? Kenapa bukan Indonesia? Mengapa Indonesia, negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus tumbuh, justru ditinggalkan oleh raksasa teknologi dunia? Sementara tetangga kita, Malaysia, dengan cepat menjadi pusat perhatian para investor asing. Fakta menunjukkan bahwa negara ini seringkali kalah bersaing dengan Malaysia. Raksasa teknologi seperti Google, Nvidia, dan Microsoft telah memilih Malaysia sebagai lokasi pusat data mereka, meninggalkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia gagal menarik minat yang sama? Di balik janji-janji reformasi dan rencana ambisius pemerintah Indonesia, ada masalah mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, menghambat potensi besar negara ini. Salah satu masalah utama adalah birokrasi yang berbelit-belit dan lamban. Kenyataannya banyak investor yang masih terjebak dalam kompleksitas regulasi yang menguras waktu dan biaya. Di Malaysia, proses perizinan untuk pembangunan pusat data relatif cepat dan jelas, memberikan investor kepastian yang mereka butuhkan untuk segera memulai proyek. Sebaliknya, di Indonesia, peraturan yang sering kali tumpang tindih antar lembaga pemerintah membuat investor berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di sektor teknologi yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut, infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi salah satu penghambat terbesar bagi perkembangan industri pusat data di Indonesia. Konsumsi listrik untuk operasional pusat data sangat besar, dan Indonesia, meski kaya akan sumber daya energi, belum mampu menyediakan infrastruktur yang stabil dan memadai. Di sisi lain, Malaysia telah berhasil menarik investor dengan komitmennya terhadap penggunaan energi terbarukan, menawarkan daya tarik tambahan bagi perusahaan teknologi yang ingin mengurangi jejak karbon mereka. Indonesia, meskipun menyadari pentingnya energi hijau, tampaknya masih lamban dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transisi ini. Kita dapati bahawa selama 2 tahun ini nama Malaysia sangat tersohor di dunia. Ya. Kita mempunyai dasar-dasar yang jelas dari segi pelaburan, dari segi industri, dari segi halal, dari segi TVET, dari segi pelbagai aspek yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di samping itu kita dapat lihat, ya, tidak ada satu pun kumpulan yang terpinggir, ya, dan ini disantuni dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, ya, untuk 3 tahun yang mendatang ini, ya, kita mesti melihat KPI telah ditentukan. Adakah KPI itu tercapai? Ya, tidak ada sesuatu yang tidak boleh diukur. Pasti boleh diukur. Jadi pengukurannya ialah
pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Ya, beri peluang sekali lagi kepada kerajaan Madani ini dengan pelbagai parti berada di dalamnya di Sabah dan Sarawak begitu juga untuk kita membuktikan bahawa keutamaan kita adalah rakyat. Iya, geng. Sampai sekarang ikinya masih heran, geng ya. Padahal kita kaya dengan katanya alam, kaya dengan bumi dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kita masih kalah dengan negara Malaysia, geng? Kayak gitu. Apa penyebabnya? Tadi itu penyebabnya, geng. Kita harus bekerja sama rakyat dengan pemerintah. Bukan cuma suruh pemerintahnya aja yang bekerja, namun rakyatnya juga, geng. Seperti apa contohnya? Seperti jangan banyak-banyak pungli dan lain sebagainya. Pemikiran kita dan netizen-netizen kita. Ikuti aturan-aturan yang berada. Kita harus seperti itu, geng. Kita harus mencontoh. Kayak gitu. Menurut ikinya, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu sering diungkapkan oleh para YouTuber-YouTuber juga yang tidak menampakkan mukanya, geng. Bukan cuma Iki dan lain sebagainya yang dituduhkan oleh si MRI ataupun Kokori itu, geng. Kayak gitu. Banyak, geng. Kenapa? Karena mereka itu mengambil hal-hal baiknya, hal-hal bagusnya dari negara Malaysia. Kenapa kita selalu kalah dengan negara Malaysia? Itu yang mereka pikirkan, geng. Namun si AP itu salah menanggapinya. Dia hanya menonton dari judulnya saja, geng. Tidak menonton sampai akhirnya. Kayak gitu, geng. Oke, geng. Ikinya akan merekam sebuah video lagi ini, geng ya. Banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah. Wah. Kira-kira berubah kenapa nih, geng? Jom kita simak lagi videonya, geng. Siapa sangka dalam 2 tahun je banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah kan? Apa yang berubah tu? Jom throwback kejayaan kerajaan Madani kebelakangan ni. Bila tengok balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2024, tak sangka banyak perubahan besar yang berlaku. Dan ekonomi pendidikan, bantuan rakyat hingga ke pentas dunia dah banyak Malaysia capai. Jadi apa yang dicapai tu? Tahun ini, ekonomi Malaysia benar-benar menunjukkan taring. Bayangkan, KDNK kita naik 5.3%, suku ketiga. Ia adalah satu pencapaian yang melonjakkan keyakinan besar kepada rakyat dan pelabur. Nilai dagangan pula melompat ke 2.1 trilion dalam 9 bulan pertama, mengatasi rekod tahun lepas. Tapi yang paling membanggakan, pelaburan yang masuk memang luar biasa dengan jumlah 160 bilion dalam 6 bulan pertama je, naik 18% berbanding tahun lepas. Kalau sebut syarikat-syarikat besar yang masuk melabur, memang bukan calang-calang orangnya. Antaranya ialah Microsoft, Nvidia, AWS, Oracle, Google. Semua bawa masuk dana besar sampai total 185.3 bilion. Hingga ini membuka 64,479 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Malah ringgit pun makin kukuh. Kini pada kadar RM4.26 untuk USD1. Tak cukup dengan itu, kadar pengangguran turun ke 3.2%, bahkan terendah sejak pandemik COVID-19. Nampak? Bila ekonomi makin kukuh, kerajaan pastikan rakyat tak tercicir. Hinggakan 34,000 keluarga berjaya keluar daripada kategori miskin tegar tahun ini. Dan 6 negeri iaitu Perlis, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu dah capai pun status sifar miskin tegar. Ini bukan sekadar angka, tapi realiti hidup yang berubah. Program macam STR, Sumbangan Tunai Rahmah, dah bantu 9 juta rakyat B40. Manakala SARA, Sumbangan Asas Rahmah, bagi bantuan bulanan untuk 8.4 juta rakyat untuk membeli barangan keperluan. Lagi power, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, dah bantu lebih 4,600 peserta menjana pendapatan. Dan ada yang ekonomi keluarga mereka pun dah capai tahap stabil sudah pun. Bercakap pasal masa depan, pendidikan memang jadi keutamaan kerajaan. Tahun ini 654.29 juta dilabur untuk naik taraf 8,131 sekolah kerajaan dan 48 institusi pendidikan. Anak-anak makin selesa belajar, fasiliti makin canggih. Tak cukup dengan tu,
itu, Fakulti AI pertama negara ditubuhkan di UTM. Seramai 101 pelajar pertama dah mula belajar tentang kecerdasan buatan. Nampaknya Malaysia dah ready jadi pemain utama dalam dunia teknologi. Bukan itu saja, kerajaan tak lupa pada komuniti luar bandar. Sejati Madani dah bantu 6,547 komuniti dengan dana sebanyak 590 juta yang berjaya jana pendapatan penduduk sampai 8,000 sebulan. Dan tak lupa juga, 43 kampung terpilih sebagai kampung angkat Madani, memberi manfaat kepada 83,000 penduduk. Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Untuk memastikan semua ini berjalan lancar, kerajaan ambil langkah besar dalam menjaga integriti negara. Pindahan Akta Audit 1957 beri kuasa lebih luas kepada Ketua Audit Negara untuk menyiasat hampir 2,000 GLC dari GLIC. Ini langkah serius untuk pastikan duit rakyat dijaga, tak disalahguna. Ketulusan macam ni penting terutama bila melibatkan dana awam. Dan untuk penjawat awam, tahun ini memang paling berubah untuk mereka, di mana kerajaan tawarkan 15% kenaikan gaji untuk kumpulan pelaksana dan profesional dan 7% kenaikan untuk kumpulan pengurusan tertinggi dan merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam. Kerajaan juga telah memperkenalkan sistem pengurusan prestasi yang lebih berkesan supaya semua pihak boleh bekerja dengan lebih produktif. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar kita bakal jadi pengerusi ASEAN 2025. Termasuklah dapat kerjasama BRICS dengan sokongan gergasi macam China, India dan Rusia serta berjaya menterai 72 MOU dan perjanjian antarabangsa. Ini menunjukkan hubungan diplomatik makin kuat, pasaran ekonomi Malaysia makin mantap, hubungan antarabangsa semakin luas. Jadi kalau nak dirumuskan, tahun kedua kerajaan Madani ini penuh dengan kerja keras dan bukan sekadar cakap kosong. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi tahniah Kerajaan Malaysia, tahniah Kerajaan Madani. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Oke, geng. Ikinya akan menambahi tadi ya, geng ya. Kenapa Ikinya selalu membuat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Kenapa kita mengambil hal-hal baiknya dengan negara Malaysia? Kata Kokori sudah ambil juga hal-hal buruknya. Wah, itu tidak boleh ya, geng, menurut Ikinya. Kita yang kalau kita mencontoh itu kita harus mengambil hal-hal baiknya, hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, kan kayak gitu biasanya ya, geng ya. Yang kalian lihat sendiri, peluang pekerjaan sampai berapa tadi untuk rakyat Malaysia? 4.000 kan? Lihat sendiri peluang pekerjaan. Seperti itu juga yang kita inginkan di negara kita. Kayak gitu. Kalau para netizen-netizen Konoha tidak paham tentang hal ini, mungkin Anda sampai sekarang ataupun saudara-saudara Anda akan menganggur setelah lulus dari kuliah, lulus setelah sekolah kayak gitu. Sampean tidak mau setelah lulus sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, terus menghidupi biaya keluarga, menghidupi adik-adik, kakak, emak kalian, bapak kalian, nabung untuk masa depan kalian, tidak mau kayak gitu. Peluang pekerjaan mengalir dan berada di Indonesia, tidak mau seperti negara Malaysia, tidak mau. Wah, tidak waras Anda. Dan perlu kalian tahu juga, dan sampai ke kampung-kampung bantuan tadi. Nah, itu merata. Kayak gitu ya. Nah, itulah yang kita inginkan juga kepada negara kita, yaitu Indonesia. Kita juga ingin merata. Bukan cuma satu daerah saja. Itu yang dipatokkan oleh si oknum-oknum itu yang tidak suka dengan konten kita gitu, itu hanya dipatokkan kepada itu. Coba lihat di tempat saya, ya di tempat kamu. Kalau di tempat kita ingin pemerintah itu tegas. Mungkin ke belakang ini pemerintah kita akan tegas kayak gitu, mengambil tindakan yang berbuat kurang tentang hal-hal yang seperti pembangunan, kesehatan, sekolah dan lain sebagainya ya, geng. Ya, kita inginkan itu. Nah, apa yang kita bisa ambil dengan negara Malaysia? Ya, kita ambil contohnya, hal-hal baiknya. Marilah kita mencontoh hal-hal baiknya, kayak gitu, geng, ya. Kenapa kita harus mencontoh negara Malaysia? Ya, karena ini negara jiran kita yang telah terbanjiri para investor-investor asing dan rakyatnya udah ada perubahan bagi rakyatnya. Nah, apa kalian tidak mau saudara-saudara kita yang berada di Indonesia yang sekarang ini mengalami kemiskinan dan lain sebagainya tidak mau juga sejahtera?
Wah, kalau tidak mau, wah berarti Anda ini memang egois. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa benda, silakan boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.